Ada buku Sutasoma, ada Negara Kertagama, ada Pararaton, Darmo Gandul, dan sebagainya. Bahkan babat tanah Jawa pun atau babat tanah Jawi pun bisa kita jadikan referensi. Kita cari coba tokoh Pandawa, Puntadewa, Arjuna, Bima, Gatotkaca itu wujudnya tidak disamakan seperti wujud manusia, realisasikan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga dalam bentuk replika. Nah, seperti boneka yang ditujukan di hadapan para Dewan Wali Sembilan dan beliau Sultan Patah untuk pertama kalinya di alun-alun Demak. Itu terlebih dahulu sebelum ada wayang. Karena wayang yang menceritakan kisah-kisah dari kitab Mahabharata, kitab Arjuna Wiwaha, kemudian kitab Ramayana itu cenderung cerita-cerita impor dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Sahabat Parandoro, berjumpa lagi bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan buku yang sedang saya pegang ya, karena memang ini saya mencari literasi dan informasi seputar hal-hal yang unik dan menarik tentang kegemaran kita, yaitu tentang burung perkutut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi atau memberikan sedikit umpan agar panjenengan dan saya juga tergelitik dan mencoba untuk berdiskusi, memikirkan hal yang lain atau sisi lain mengenai kegemaran kita, yaitu memelihara burung perkutut. Karena Parandoro, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita memelihara burung perkutut, kok kita hanya cukup pada yang berkaitan dengan manggung, cukup berkaitan dengan pemeliharaan, cukup dengan jual beli, itu rasanya sangat dangkal. Hanya di situ saja. Makanya kita harus kembangkan dan kita berupaya untuk mencari dan berpikir agar sejarah, budaya, dan adat istiadat itu bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik dahulu, sekarang, dan syukur-syukur bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, sahabat Parandoro, ketika kita membahas tentang penamaan pada burung-burung perkutut, nah khususnya tentang burung perkutut berkaturanggan, tentu para generasi terdahulu telah memikirkan aspek-aspek apa yang menjadi pertimbangan. Aspek kehidupan, aspek spiritual, aspek sosial kemasyarakatan, dan tentunya aspek sejarah kehidupan manusia sebelum dan sebelumnya. Tentunya tidak serta-merta atau ujuk-ujuk ya, spontan dibuat sebuah buku ngalamating burung perkutut tanpa adanya sebuah riset dan penelitian tentang apa yang telah mereka alami dan mereka dapatkan dari generasi sebelumnya. Nah, begitupun kita, karena kita generasi sesudah mereka, kita harus mencoba menggali kemudian meneliti tentang apa yang telah diwariskan. Sahabat Parandoro, misalnya saja ketika para leluhur itu melakukan penamaan burung perkutut tertentu, itu biasanya karena adanya faktor kehidupan, misalnya rezeki, jodoh, kemudian karir, kelancaran berdagang, pekerjaan, dan sebagainya. Namun ada hal yang sebenarnya sangat menggelitik, yaitu tentang adanya kesamaan dalam penamaan burung perkutut. Contoh, yaitu ada burung perkutut yang berkaturanggan diambilkan dari nama tokoh pewayangan. Parandoro pasti tahu tentunya, ada burung berkaturanggan Semar. Misalnya saja ada yang mengatakan Semar Lungguh, ada yang mengatakan Semar Ngondek, atau Semar yang sedang duduk bersemedi. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa burung perkutut berkaturanggan Rondo Ismoyo. Nah, ada yang mengaitkan Rondo Smoyo dan ada yang mengaitkan Rondo Ismoyo. Kalau Rondo Smoyo dikaitkan dengan janda yang ingkar janji atau tidak menepati janji atau lupa akan janjinya,
Sedangkan Rondo Ismoyo dikaitkan dengan Rondo yaitu menjaga, dan Ismoyo itu adalah tokoh pewayangan Semar, yaitu sama saja Ismoyo dan Semar. Nah, di sini ada tokoh pewayangan yang muncul, yaitu Semar. Selanjutnya ada kaitan lagi dengan penamaan burung perkutut yang hampir sama dengan penamaan pada pewayangan, yaitu ada yang mengatakan Satrio Manah, dikaitkan dengan salah satu tokoh pewayangan yang ahli dalam bidang manah dari pihak Pandawa, yaitu Arjuna. Satrio pemanah dengan ciri-ciri ekor 13 itu juga disematkan pada burung perkutut. Nah, sampai di sini saya bertanya, lalu mengapa yang dijadikan penamaan Katuranggan pada burung perkutut itu hanya dapat dihitung dengan jari, ya, 1, 2, 3. Rondo Semoyo atau Rondo Ismoyo, kemudian Semar Lungguh atau Semar Ngondek, dan Satrio Pemanah atau Arjuna. Nah, ada lagi juga yang berkaturanggan Wisnu Murti atau Wisnu Kencono. Nah, kalau kita hitung jumlahnya hanya beberapa, tidak lebih dari 5. Padahal kehidupan masyarakat Jawa kuno pada waktu itu berdampingan dengan tokoh-tokoh pewayangan. Bahkan di setiap tempat itu, dalam peninggalan-peninggalan yang ada, itu cerita yang berkembang di masyarakat itu tokoh-tokoh pewayangan sangat kental. Tapi mengapa burung berkaturanggan perkutut itu, burung perkutut berkaturanggan maksud kami, kok penamaannya yang menggunakan istilah dalam dunia pewayangan itu kok hanya sedikit? Nah, itu sempat menjadikan ganjalan bagi saya. Kemudian saya mencoba mencari referensi di berbagai buku-buku yang berkaitan dengan sejarah masa lampau, tentunya yang berkaitan dengan kitab-kitab yang ditulis para empu-empu. Ada buku Sutasoma, ada Negara Kertagama, ada para Raton, Darmo Gandul, dan sebagainya. Bahkan babat tanah Jawa pun atau babat tanah Jawi pun bisa kita jadikan referensi. Kita cari coba, adakah kisah-kisah di situ yang berkaitan dengan penamaan burung perkutut berkaturanggan, yang tentunya apakah ada kaitannya dengan penamaan wayang. Nah, kemudian saya mencoba mencari itu sejarah atau kisah-kisah terdahulu yang mengabarkan atau menceritakan tentang awal mula wayang itu seperti apa. Nah, pada beberapa buku yang saya baca, yaitu tentang raja-raja di tanah Jawa, kemudian kebangkitan kerajaan Islam Demak, selain itu juga ada pemberontakan Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Di situ tidak lepas ada peran tokoh, yaitu yang bernama Wali Sembilan. Nah, di situ ada tokoh Wali Sembilan yang bernama Raden Said atau Sunan Kalijaga. Nah, peristiwa-peristiwa itu terjadi pada abad pertengahan abad ke-14 hingga awal abad 15. Di situ terlibat tokoh-tokoh di dalamnya, yaitu ada Raden Said atau Sunan Kalijaga, kemudian Raden Patah atau Panglima Jinbun, yang beliau juga adalah putra langsung dari Brawijaya V. Yang menjadi penekanan di sini adalah ketika awal mula diciptakannya wayang oleh beliau Raden Said atau Sunan Kalijaga yang bertujuan untuk penyebaran dakwah Islam. Di situ wayang pernah ditentang atau istilahnya mendapat protes dari beberapa tokoh Wali Sembilan. Salah satunya adalah beliau Syekh Ja'far Shodiq atau Kanjeng Sunan Kudus. Dalam rapat Dewan 9 tersebut di Masjid Agung Demak dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga itu kurang tepat karena menggunakan unsur bentuk seperti makhluk hidup yang menyerupai wayang tersebut. Nah, akhirnya dalam diskusi tersebut, karena memang Raden Said itu adalah orang Jawa yang memiliki kultur budaya Jawa, mampu mendekati masyarakat kelas bawah, akhirnya mengatakan bahwa bagaimana kalau wayang tersebut kita ubah wujudnya, tidak menyerupai atau sama persis seperti manusia. Misalnya ada tokoh Pandawa, Puntadewa, Arjuna, Bima,
Gatotkaca itu wujudnya tidak disamakan seperti wujud manusia, namun diselewengkan atau disamarkan menyerupai boneka, atau istilah dalam bahasa Jawa adalah golek. Nah, kemudian usulan itu direalisasikan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga dalam bentuk replika. Nah, seperti boneka yang ditujukan di hadapan para Dewan Wali Sembilan dan beliau Sultan Patah untuk pertama kalinya di alun-alun Demak. Nah, sahabat, akhirnya Raden Patah pun tertawa terbahak-bahak karena melihat wujud dari wayang tersebut. Tidak menyeramkan, tidak terkesan menyamai makhluk hidup, justru malah terlihat sangat lucu. Nah, melihat dari kisah seperti itu, maka saya menarik kesimpulan bahwa justru mungkin burung perkutut itu kebudayaannya lebih dahulu sebelum wayang. Jadi penamaan burung perkutut kenapa kok tidak banyak yang seperti wayang? Karena memang penamaan burung perkutut itu terlebih dahulu sebelum ada wayang. Karena wayang yang menceritakan kisah-kisah dari kitab Mahabharata, kitab Arjuna Wiwaha, kemudian kitab Ramayana, itu cenderung cerita-cerita impor dari India seperti itu. Sedangkan tentang kebudayaan perkutut itu terlebih dahulu ada. Nah, mungkin atas dasar itu menurut kami penamaan burung perkutut berkaturanggan itu hanya sedikit yang menggunakan nama-nama pewayangan, karena sudah ada lebih dulu sebelum cerita wayang itu burung perkutut penamanya oleh leluhur sudah ada. Nah, kalau itu menurut kami sahabat Parandoro. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya saya tidak bisa memaksa karena ini namanya demokrasi. Nah, yang saya tekankan di sini adalah belajar tentang perkutut jangan hanya mandek berhenti pada hal-hal yang bersifat fisik saja. Kita gali sisi kemanusiaan, kita gali sisi kebudayaan yang bertujuan untuk apa? Melestarikan budaya bangsa kita. Karena dengan benteng budaya yang kuat, kita tidak mudah tergerus oleh arus globalisasi. Nah, sahabat, itu sebagai bahan diskusi. Silahkan Anda bahas, Anda pikir, Anda usul dan sebagainya pada kolom komentar. Bebas, tidak ada masalah, yang penting sopan dan membangun. Nah, baiklah, karena waktu sudah mendekati waktu ibadah sholat maghrib, kami Cabejo pamit undur diri dari lereng Muria. Kami mohon izin. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.